Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 Desember 2025 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa pekan Advent kedua, kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seorang gembala mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Bukankah ia akan meninggalkan yang 99 di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak sesat itu. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, Yesus menampilkan wajah Allah yang luar biasa melalui perumpamaan gembala yang memiliki 100 ekor domba. Ketika satu domba hilang, ia berani meninggalkan yang 99 untuk mencari seekor yang tersesat itu. Ia tidak lagi memikirkan kenyamanan 99 domba yang aman. Fokus dan perhatiannya berpindah sepenuhnya kepada yang hilang itu. Dan ketika gembala itu menemukan domba itu, Yesus menegaskan kegembiraannya melebihi kegembiraannya atas 99 domba lainnya yang tidak tersesat. Mengapa demikian? Ya, karena yang satu itu sangat berharga. Bagi Tuhan, satu itu sangat berharga. Sama seperti satu jari yang sakit dapat menyita seluruh perhatian tubuh. Demikianlah satu pendosa sungguh menjadi keprihatinan hati Allah. Allah sampai rela memanggul salib dan mati untuk para pendosa, untuk yang hilang itu, untuk yang sesat itu, supaya tidak ada satupun yang binasa. Maka para sahabat, kita bisa melihat dua pesan utama dalam perumpamaan ini. Pertama, Allah menghendaki keutuhan. 100 adalah gambaran kepenuhan. Jika satu hilang, kawanan itu tidak lagi utuh. Allah tidak pernah berkata, cuma satu, tidak apa-apa, masih banyak yang lain. Tidak. Baginya, setiap pribadi adalah tak tergantikan. Yang kedua, belas kasih Allah tidak kenal lelah. Allah tidak mau kehilangan siapapun juga. Maka setiap umatnya sungguh dicintai secara personal dan dikehendaki untuk selamat. Allah ingin supaya akhirnya semuanya selamat, mengalami persekutuan hidup dan cintanya. Mengapa domba itu bisa tersesat? Ya, macam-macam alasan. Ya, biasanya bukan karena tiba-tiba kehilangan arah, tetapi bisa jadi dia terlalu lama berhenti pada suatu tempat yang amat menarik hatinya. Atau mungkin dia menikmati zona nyaman. Atau bisa jadi tidak lagi mendengar suara sang gembala. Maka
bisa jadi bahwa domba itu kemudian tertinggal pelan-pelan hingga akhirnya tidak tahu jalan untuk pulang. Demikianlah para sahabat, kita juga seringkali berlaku demikian. Sibuk mengejar pemenuhan diri, disibukkan oleh aneka macam hobi, pekerjaan atau kesenangan yang semula tampak baik, sampai suatu hari baru sadar bahwa kita sudah terlalu jauh. Dan ketika ingin kembali, malah merasa tidak punya daya. Bahkan lebih pahit lagi, kalau kemudian ternyata komunitas ternyata juga menolak, mencibir, atau mengingatkan masa lalu kita. Namun, Allah tidaklah demikian. Dia terus mencari, menunggu, dan memanggil, dan mendekap kita kembali dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Saya ingat kisah seorang bapak yang sudah 20 tahun tidak pernah menginjakkan kaki di gereja. Orang-orang sudah menilainya bahwa dia sulit untuk berubah. Nah, suatu hari ketika ia sakit keras dan ketika dikunjungi pastor, ia hanya berkata pelan, "Romo, saya pikir Tuhan sudah lupa pada saya." Tetapi ketika Romo datang, saya merasa Tuhan masih ingat saya. Kemudian beberapa hari ia menerima sakramen tobat dan komuni dengan penuh air mata. Lalu kemudian seluruh umat gembira, bukan karena jumlah umat bertambah, tetapi karena satu orang ini kembali pulang, kembali ke pangkuan Allah. Demikianlah sukacita sang gembala ketika menemukan ketika menemukan dombanya itu. Allah sungguh bersukacita. Nah, apa pesannya untuk kita? Ya. Pertama-tama, jika kita tersesat, bukalah hati untuk bertobat. Izinkan Tuhan menemukan kita. Jangan lari ketika Ia memanggil. Karena itu dalam masa Advent ini, inilah sari dari berjaga-jaga, membiarkan diri dicari dan dipulihkan oleh Tuhan. Kedua, jika ada saudara kita yang tersesat, jadilah gembala dan bukan hakim. Kita dipanggil untuk apa? Untuk mencari yang hilang, untuk menuntun mereka yang tersesat, untuk menyambut mereka dengan penuh sukacita, bukan menghakimi, mencibir, atau bahkan menolak, tapi merangkul, membawa dengan penuh sukacita. Maka para sahabat terkasih, komunitas Kristiani hanya akan menjadi kuat bila persaudaraan dibangun bukan dengan kesempurnaan, tetapi oleh kemampuan untuk saling menopang dan mengampuni. Maka Yesus menutup perumpamannya dengan kata-kata yang sungguh amat indah. Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Semoga para sahabat di masa Advent ini kita memiliki hati seperti gembala yang baik, hati yang tidak mau kehilangan siapapun, namun dengan penuh sukacita menghantar setiap orang kembali menemukan jalan-jalan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 9 Desember 2025. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.